Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berita dan wabarakatuh. Pak Wahyudin yang sama-sama kami hormati, teman-temanku sekalian. Hari ini izinkan saya untuk peer teaching, di mana permasalahan yang saya angkat yaitu motivasi bakat sebagian peserta didik rendah pada program teknik jaringan komputer dan terkomunikasi. Metode pembelajarannya yang saya ambil yaitu problem based learning. Baik ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Anis ya. Nggak ada yang terlambat nih, Bapak lihat hari ini alhamdulillah nih. Kita masuk soalnya jam 7 nih pagi-pagi nih ya. Ya alhamdulillah kalau nggak ada yang terlambat. Ya sebelum kita mengawali pembelajaran kita, saya minta ketua kelas Sukma ya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Sukma. Baik, siap. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita mendapatkan materi yang baik dan mendapatkan nilai ulangan yang bagus juga. Berdoa, dimulai. Kita selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, terima kasih Sukma sudah memimpin doa. Sebelum melanjutkan, Bapak mau mengabsen dulu ya. Kita semuanya ada kurang lebih 11 orang ya, 12 sama Bapak. Jadi saya lihat dari Anis, Gina, Dadang, sampai Yuda ini hadir semua nih. Alhamdulillah ya, berarti lengkap semua hari ini. Ya, pertahankan ya kondisi ini ya, agar kalian masuk terus ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, anakku sekalian ya. Yang berikutnya yaitu Bapak ingin adanya kesepakatan belajar di kita ya. Bapak selalu ingatkan ini karena kenapa? Yang pertama, dengan kesepakatan belajar ini harapannya adalah kalian disiplin karena kita SMK ini adalah leader-leader yang siap terjun di dunia kerja ya tentunya. Ya Bapak harapkan kita punya motivasi disiplin yang tinggi. Ya, hadir tepat waktu ya. Kalau KBM mulai jam 7, Bapak harapkan kalian sudah berada di kelas sebelumnya ya. 10 menit sebelumnya sudah hadir di kelas. Lalu juga Bapak harapkan ya, meskipun handphone boleh diperbolehkan ke kelas, dibawa ke kelas, ya Bapak sarankan untuk digunakan pada saat memang diperintahkan ya. Begitu juga laptop ya, jangan sampai kalian justru lagi belajar malah asal-asikan bermedia sosial. Nah ini Bapak ikatkan ya, jadi manfaatkan perangkat yang diberikan oleh orang tua untuk belajar. Nah lalu yang berikutnya untuk tugas ulangan semuanya Bapak minta wajib untuk ikut gitu ya. Kalau misalnya nanti dalam kondisi kalian sakit, tiba-tiba nggak ngerjain ulangan ataupun tugas, paling tidak ada informasi ke Bapak ya, sehingga nanti Bapak berikan kesempatan untuk kalian susulan gitu ya. Kalau yang nilainya jelek gimana? Ya nanti Bapak berikan remedial ya. Nanti kita ada kita sama-sama akan saya pantau kalian. Mudah-mudahan kalian tetap mengerjakan tugas-tugas ini dengan tepat waktu. Tugas ada yang sifatnya mandiri dan ada yang sifatnya berkelompok. Jadi jangan sampai nanti di kelompoknya kalian justru nggak aktif ya. Meskipun tugas berkelompok, Bapak harapkan kalian harus aktif dengan kelompok kalian. Nah untuk berikutnya, anak-anakku sekalian, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya, salah satunya indikator yang paling penting adalah profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak harapkan ya tanamkan di diri kalian profil pelajar Pancasila ini yaitu mandiri ya, kreatif, lalu inovatif dan gotong royong. Tentunya ya jangan sampai lupa ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, anak-anak sekalian, ini Bapak ingatkan ya, sampai lagi kita di teknik jaringan ya, kita harus bisa berkolaborasi ataupun bergotong royong. Ya, itu yang ingin Bapak ingatkan ke kalian. Sampai sini Kalau ada ulangan, pertanyaan? kalau Ya? ulangan boleh gotong royong dong Pak. Wah, ini
Sukma, kamu jangan menjadi provokator, Sukma ya. Ya. Kan ada gotong royong ya kan, biar kita Oh sama-sama belajar iya. Pancasila. Itu kan Got- salah satu kerjasama juga, Pak. Gimana, Pak? Ya, memang ini apa modus ini mah ya, modus. Ya artinya gotong royong dalam hal yang positif gitu ya. Tapi kalau gotong royongnya apa namanya mencontek segala macam, ya janganlah ya. Kita harus apa namanya memahami keadaan dan melihat semuanya. Ya anak-anakku sekalian, ya pada materi kali ini beberapa di pelajaran Bapak yaitu dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tentunya berada di fase E ya, di mana ini di pelajaran di kelas 10 ya. Ini sangat dasar-dasar bagaimana nanti kalian belajar khususnya pada elemen proses bisnis ya di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Harapan Bapak muncul ide ya kan sehingga kalian kelar dari SMK ini ya, kalian punya apa namanya sebuah langkah mau bekerja, berwirausaha atau melanjutkan. Nah, kuncinya itu. Ya, anak-anakku sekalian, sampai sini untuk kesepakatan ataupun apa yang Bapak sampaikan sudah cukup dipahami? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, baik. Kalau Paham, sudah Pak. kita, cukup, Pak. baik kalau sudah cukup kita lanjut. Saya akan share screen. Oke, sudah terlihat anak-anakku? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, tadi saya katakan bahwa pembelajaran ini adalah pada elemen proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Anak-anak sekalian, ya, adapun capaian pembelajaran yang diharapkan di mata pelajaran ini adalah memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi serta meliputi perencanaan dan analisa kebutuhan pelanggan. Lalu tujuan daripada pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dan proses bisnis di bidang, saya singkat saja ya, TJKT. Jadi kalian diharapkan memahami pengertian dan proses ini ya pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini untuk pertemuan yang sekarang, pertemuan pertama. Lalu nanti pertemuan yang berikutnya ya peserta didik dapat melakukan analisa perencanaan ya di bidang bisnis sesuai dengan kebutuhan pelanggan yaitu pada bidang TJKT. Ini nanti di pertemuan berikutnya. Ya itu ya anak-anakku sekalian. Jadi ini untuk capaian dan tujuan pembelajaran kita agar dipahami agar kalian nanti bisa mengikuti dengan seksama. Oke anak-anakku sekalian, ya kita lanjut ke hal berikutnya yaitu Bapak minta tolong nih. Ya, sekarang Bapak persilakan deh buka handphone. Yuk, siapkan handphone kalian atau yang ada laptop, buka laptopnya. Ya, kamu akses ya situs menti.com. Silakan, ayo silakan. Sukma jangan main game, Sukma ya, jangan buka game. Enggak, Pak, saya buka ini, tenang aja. Oke, siap. Ya. Oke ya, silakan kamu buka situs menti.com. Bapak izin stop screen dulu, Bapak biar screen yang satu lagi. Oke ya, saya screen yang satu lagi, saya share. Ini udah boleh langsung jawab, Pak. Monggo, kalau sudah tampil di kalian, silakan dijawab. Ya, nah ini, menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan bisnis? Yo, silakan. Ya, bisnis itu apa sih? Ya, silakan. Coba menurut kamu apa ini bisnis? Oke, Gina menjawab, ya, kegiatan jual beli yang dapat menghasilkan uang. Oke. Ada yang menjawab juga cara untuk mendapatkan uang. Oke, sambil berjalan, Gina, saya minta pendapat kamu, Gina. Gina kan ngisi nih kegiatan jual beli yang dapat menghasilkan uang. Maksudnya gimana, Gin? Kalau menurut saya Pak, bisnis itu kan biasanya ada interaksi ya antara satu orang dengan orang lain dengan kegiatannya jual beli. Nah, biasanya kalau misalkan ada kegiatan jual beli ada ada keuntungan yang diambil dari itu berupa uang biasanya Pak. Oke, ya. Terima kasih Gin jawabannya ya. Terima kasih juga pendapat kamu ya. Memang betul ya. Kegiatan jual beli yang dapat menghasilkan. Jadi nanti ini bisnis ini ujung-ujungnya menghasilkan kan gitu ya. Oke. Nah, ini saya mau lihat kepada
Anis mana nih Anis? Jawabannya bekerja dengan passion atau hobi. Oke, Pak. Silakan Anis. Hadir. Iya, Nis, silakan. Kenapa kamu menjawab seperti ini, Nis? Silakan, Iya. Nis. Bisnis, kalau bisnis kan kayaknya lebih ke ini ya Pak, usaha sendiri gitu kan ya maksudnya ya. Nah biasanya kalau usaha sendiri tuh menurut saya tuh harus sesuai passionnya sama hobinya. Jadi kalau menggelutinya tuh supaya sukses, kalau sesuai passion kan jadi nanti sukses gitu Pak. Oke, ya. Makasih ya, Anis ya, pendapatnya ya. Betul juga ya, memang untuk bisnis itu kan nanti kan ujung-ujungnya adalah yang diharapkan passion kita kemana sih? Apakah kita sebagai pekerja ataukah kita sebagai wirausahawan kan gitu ya? Ataukah memang kita nanti menjadi sebuah penemu kan gitu ya? Nah ini yang diharapkan di bisnis. Terima kasih pendapat Anis. Lalu yang lainnya ada dagang, ada yang lainnya. Terima kasih ya anak-anakku sekalian sudah mengungkapkan pendapatnya. Lanjut ya di pertanyaan berikutnya. Oke, sebutkan contoh bisnis di bidang IT. Yuk silakan, yang kalian ketahui kira-kira apa? Ya. Silakan. Saya Pak. Ya, diisi ya. Oke, jasa programmer. Siapa ini? Sukma? Saya Pak, lupa nggak nulis nama. Oh ya, oke. Sandi. Silakan Sandi, sambil berjalan Sandi. Kenapa jasa programmer Sandi? Ini Pak, kakak saya nih di rumah, dia dapat duit gitu kan ya, tapi kerjanya coding aja Pak tiap malam Pak. Oh, jadi saya mungkin itu bisnis IT Pak, mungkin jadi programmer Pak. Oh iya. Jadi kakak kamu kerjaannya cuma di rumah, buka laptop, di depan laptop terus gitu ya, ngoding gitu ya? Iya Pak, nggak tahu ngetik apaan tuh Pak, nggak ngerti Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Sandi ya. Berarti ini nanti memang jasa programmer itu nanti masuknya ke arah RPL ya. Kalau kita kan TJKT ya. Nah ini memang ada benarnya ya untuk bisnis di bidang IT ya, termasuk jasa programmer. Oke ya, di sini saya minta satu lagi mungkin yang mengungkapkan pendapatnya. Di sini ada jualan komputer. Siapa nih jualan komputer nih? Siapa yang jualan komputer? Saya Pak. Oh, Jajang. Ya silakan, Jajang. Iya Pak. Saya lihat kan kalau di Depok tuh Pak, ada Marco City ya Pak ya, kalau nggak salah Depok. Marco City, iya betul. Marco City. Itu ada banyak jualan komputer ya Pak ya. Itu sepertinya tidak hanya komputer, banyak juga komponen-komponen lain Pak. Oke. Selain ya, terima kasih ya. Kadang juga servis Pak. Termasuk servis menurut kamu ya? Handphone banyak di situ handphone. Oh iya. Oke, terima kasih ya Jajang ya. Tadi kata Sukma katanya handphone juga gitu ya. Nah betul ya. Untuk bisnis juga di IT juga termasuk kayak jualan komputer, servis itu juga termasuk bisnis yang bergerak di bidang IT. Oke, anak-anakku sekalian ya, ini jawaban kalian juga ada yang ISP, ada yang jualan online. Ini udah merupakan analisa ataupun contoh-contoh di di bidang bisnis IT. Terima kasih ya semuanya sudah berpendapat. Oke, yang berikutnya kita tonton dulu ya sama-sama nih. Ada sebuah contoh bisnis ya yang mungkin bisnis ini juga sudah menghampiri di kita ya. Silakan kita analisa ataupun kita simak dari video ini. Suaranya nggak ada Pak? Ya belum. Ada suaranya? Oh ada Pak, ada. Ya oke. Pengen nempel uang. Sat. Oke, Gojek. Lupa bawa dompet. Sat. Oke, Gojek. Mau pergi. Oke ya. Nah itu ya salah satu video ya, beberapa penggalan video yang tadi kalian saksikan. Ada yang mau berkomentar tentang bisnis Gojek namanya? Ada yang mau berkomentar? Sukma, silakan Sukma. Ya, baik Pak. Kalau Gojek berarti kan kita tidak harus pergi nyamperin misalnya kalau kita mau pesan motor gitu kan, Gojek motor.
Dan juga di situ udah juga bisa kita beli makanan online Pak, jadi enak, jadi kita tidak harus keluar untuk cari makanan dan lain sebagainya. Dan juga yang enak banyak promonya Pak, itu yang penting. Iya, iya. Oke, Sukma, terima kasih ya. Tahu aja kamu kalau bilang promo, kamu nomor 1 ya. Oke ya. Apalagi kalau ke makanan Pak yang promo, luar biasa Pak. Oke. Ya, Sukma ya. Betul juga ya. Memang bisnis Gojek itu sekarang tidak hanya merambah ke hanya kendaraan ya untuk nganterin antar jemput kan gitu ya. Nah, ini juga bisnisnya udah meranah ke GoFood gitu ya. Pelayanan makanan ya, antar makanan segala macam. Wah, itulah ya bisnis yang sudah sangat besar ya di bidang IT. Oke ya. Bapak stop screen dulu, kita lanjut ke materi Bapak. Oke, sebentar. Saya lanjut ke materi yang tadi ya. Ini. Udah terlihat ya anak-anak ya? Oke. Yang berikutnya adalah kita harus memahami karena kita SMK, anak-anakku sekalian sudah mengambil kompetensi program keahlian TJKT ya di SMK ini. Berarti kalian mindset kalian sekarang yaitu bekerja wirausaha dan melanjutkan. Jangan sampai lupa itu ya. Kita mau kemana nih? Yang tadi Anis katakan, passion kita nanti setelah lulus itu kemana? Tentukan anak-anakku dari sekarang, gitu ya. Kelas 10 ini munculkan keinginan kita, passion kita ada di mana. Nah gitu ya, ada yang bekerja, ada wirausaha dan melanjutkan. Nah lalu, apa yang ada di pikiran anak-anak nih? Ya silakan, Sandi, ya. Sandi ada Sandi? Iya Pak. Ya, kira-kira apa nih yang ada di pikiran kamu nih terkait tadi bisnis tadi? Di gambar ini Pak. Iya. Ya itu Pak, jadi dulu kalau kita mau minta diantar ke suatu tempat, kita harus datang dulu ke pangkalannya Pak, itu Pak. Oke, pangkalannya ya. Atau enggak ya lewat telepon itu kan ya. Kalau sekarang hanya tinggal pijit, kemudian nanti motor atau driver datang sendiri Pak. Datang sendiri ya. Oke, teknologi Pak. Ya, terima kasih ya. Oke ya, terima kasih Sandi ya, analisanya ya, betul sekali ya. Memang sekarang kalau dulu ojek itu kita nyamperin, kalau sekarang ojek yang nyamperin kita ya, karena kita menggunakan aplikasi. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Nah ini saya minta coba dari analisa dari gambar ini, Gina, silakan Gina. Kalau dilihat ya Pak dari gambar yang itu kan gambar pertama tuh kalau bayar kayaknya ini bayar Dito ya. Bapak saya suka bayar Dito kayak gini loh Pak itunya. Iya. Nah, kalau yang pertama tuh pakai manusia ya Pak, langsung uangnya gitu. Tapi kalau gambar yang sebelahnya itu cuman pakai kartu aja, gak ada manusianya, cuman mesin. Iya. Terus juga nggak harus nyiapin uang cash ya, kalau yang kedua gitu ya, Gina ya? Iya, cuman kartu aja ternyata. Oke, ya itu ya, inilah pekerjaan manusia sudah digantikan oleh mesin ya. Nah, Tapi kalau kartunya habis gimana Pak? Oke, pertanyaan bagus. Ada yang bisa jawab? Kalau kartunya habis gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Minjem kartu teman Pak. Minjem kartu teman. Kalau ada teman, kalau nggak ada teman gimana? Top ya up kan? Pak. Oke, itu jawaban yang betul, di top up. Jadi pada saat kalian mau masuk tol, kalian harus cek dulu ya saldo kalian tinggal berapa, itu di top up ya. Bisa menggunakan m-banking atau kalian ke ke Indomaret atau Alfa ya untuk top up ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi anak-anakku sekalian, pemahaman proses bisnis ya ini dikategorikan menjadi 3, proses bisnis dan proses bisnis ya. Bahwa proses adalah suatu tahapan ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Sedangkan bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan untuk kelompok atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang ya ataupun jasa. Jadi kalau digabungkan, proses bisnis adalah merupakan sebuah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan secara terstruktur dan saling terhubung dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa dan juga untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, itulah proses bisnis. Ya, tadi benar yang kalian sebutkan dari awal ya, ada yang produk, ada yang jasa gitu ya.
ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba, gitu ya anak-anakku sekalian. Oke, terima kasih ya. Inilah analisa proses memahami proses bisnis. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh-contoh produk. Ya, contoh produk adalah sesuatu yang dihasilkan. Apa itu dalam bidang IT misalnya ya. Di sini contohnya adalah aplikasi toko buku ya. Biasanya kalau kita beli buku ya kan kita ke kasirnya lalu kita di tap tuh ini kita ya buku yang kita beli, tahu-tahu harganya udah muncul udah otomatis. Begitu juga kalau kita belanja misalnya ya, belanja juga sekarang ya, tadi tinggal duduk manis kita beli sepatu ataupun beli pakaian langsung sekarang ya, itu sekarang udah berbasis mobile ya. Nah lalu juga ini yang berbasis jasa ya. Nah, kalau jasa bentuknya yang kayak gimana? Ya, ini mengeluarkan tenaga kita nih salah satunya ya, seperti misalnya instalasi jaringan internet ya, lalu servis komputer tadi nih yang Jajang bilang di Margo gitu ya. Itu betul ya. Ini adalah bidang jasa. Jadi ingat ya, ada pengelompokannya, ada produk dan ada jasa. Oke. Nah, ini kalau dikelompokkan seperti ini, ada aplikasi desktop, mobile, website, komputer ya. Kalau jasa itu komputer, jaringan internet, desain grafis dan penulisan artikel. Oke ya, Bapak lanjut dulu. Nah, lalu untuk yang berikutnya adalah jenis-jenis proses bisnis. Terbagi 3, ada profesional, ya proses operasional, ya. Lalu juga proses dukungan dan yang ketiga adalah proses manajemen. Nah, itu materi ini sebetulnya Bapak sudah berikan di grup ya semalam ya. Tinggal kalian baca ya pemahaman ini. Nah, ini yang paling penting adalah kalian secara definitif ya. Karakteristik proses bisnis itu terbagi menjadi 6. Definitif, urutan, pelanggan, nilai tambah, keterkaitan, lalu fungsi silang. Nah ini adalah contoh ya proses bisnis di bidang IT yang berbasis aplikasi mobile. Bagaimana? Pertama langkahnya adalah pasti perusahaan ataupun instansi melakukan riset pasar. Ya, setelah dilakukan riset pasar barulah ya bahan-bahan pendukung yang sudah ditangkap ya, apa saja kebutuhannya baru diproses ya kan, diproses lalu masih tetap ditanyakan kalau ada perubahan, modifikasi, lalu kalau sudah oke ya kan oleh konsumennya sudah oke baru ditanam ke dalam aplikasi mobile. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Nah, dari sini ya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Dadang atau yang lainnya? Ya, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, oke, kalau nggak ada kita lanjut. Saya langsung ke LKPD ya. Nah, LKPD, anak-anak sekalian, Bapak semalam sudah nge-share ya di grup, itu Bapak share di grup untuk pembagian kelompok ya. Kelompok 1 ada Sandi, Sukma, Hinda, Yayat, Suhendra. Kelompok 2 Gina, Anis, Dadang, Kiki, Yuda, Jajang. Nah, yang Bapak beri tanda merah itu adalah ketua kelompok ya. Ketentuannya adalah sekarang silakan duduk berkelompok ya, silakan kalian duduk berkelompok. Lalu yang pertama siapkan laptop ataupun handphone, diskusikan LKPD 1. LKPD 1 sudah Bapak share ya. Silakan ketua kelompok Bapak persiapkan LKPD-nya. Lalu nanti setelah ini Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk kalian diskusi ya, untuk kalian jawab dari LKPD 1. Oke ya. Silakan. Silakan. Oke, sambil Bapak buka LKPD-nya, ya. Kalian kerjakan juga tugasnya. Ya, Pak. Oke. Gina sama Sandi, tolong ya teman-temannya agar dikawal ya. Baik, Pak. Siap. Baik, Pak, siap. Oke, bentar ya. Saya buka dulu yang lain. Saya buka dulu untuk LKPD-nya. Sudah terlihat ya? Gina, sudah terlihat, Gin? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ini untuk LKPD-nya ya. Silakan kalian kerjakan dari sekarang ya. Silakan. Oke. Oke, waktunya habis ya anak-anakku sekalian, sudah 15 menit. Ya, saya minta mungkin perwakilan ketua kelompok untuk Sandi sampaikan Sandi hasilnya. Nah, ini Bapak sudah terima nih ya. Silakan Sandi.
Baik, itu ya yang di layar kita semua itu adalah hasil pekerjaan kelompok 1, Pak. Ya. Di mana kami coba mencari tahu mengenai proses bisnis, di mana kami simpulkan itu adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan yang berurutan. Tadi sama ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada urutannya dan kemudian ada saling terkaitnya untuk menyelesaikan proses tertentu atau menghasilkan produk atau layanan itu kan. Oke, ya. Lalu nomor 2-nya? Sementara di nomor 2 di gambar soal pertama bisnis apa? Ya bisnis toko sepatu, Pak. Barangkali yang saya lihat tuh kan ada rak sepatu banyak, Pak. Oke, ya. Kemudian perbedaannya ya sama-sama jualan sepatu, tapi kalau gambar 1 itu toko sepatunya itu ada di mall, Pak, atau di pasar. Atau itu tadi di Margonda, Pak. Ya, terima kasih. Kalau gambar 2 itu toko sepatu yang dijual secara online, Pak. Oke. Kemudian lebih efisien mana pertanyaannya? Ya. Jika dilihat dari biaya mungkin yang online lebih murah, Pak, karena tidak perlu menyewa lapak, Pak, nggak perlu menyewa toko di mall atau di pasar. Oke. Tetapi dengan dijual online kita bisa atau kita yang beli bisa dari mana saja, Pak. Oke. Tapi karena online, jadi penjual harus dapat dipercaya menjual barang yang sesuai dengan gambar, Pak, yang dipasang di toko online-nya itu, Pak, supaya dapat dipercaya, Pak. Oke, terima kasih ya Santi ya. Ya, Pak. oke ya, analisa kelompok kamu ini sudah hampir sempurna ya. Artinya sudah sempurna. Tinggal kita lihat dulu nih. Silakan untuk kelompok 2 ya. Nanti untuk saling nanggapinya saya rasa nanti setelah Gina menyampaikan presentasinya. Silakan Gina. Baik Pak, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk nomor 1 ini Pak, proses bisnis itu merupakan kegiatan dengan langkah-langkah tertentu yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam bentuk menjual sebuah produk ataupun jasa. Itu menurut kelompok kami Pak, hasil diskusi. Terus yang nomor 2-nya, untuk gambar yang di atas itu kan bisnis jual beli sepatu ya, sama seperti kelompok Sandi ya, karena memang gambar-gambarnya semuanya sepatu, Pak, itu. Iya, betul. Iya. Lalu perbedaan dengan nomor 2 itu apa, Gin? Nah, gambar perbedaannya itu kalau menurut kelompok kami, untuk gambar 1 proses penjualannya itu dilakukan secara fisik atau langsung, kan di sana terlihat ya ada pembeli dan penjualnya itu berinteraksi secara langsung, secara fisik. Sedangkan kalau gambar 2 penjualannya digital, Pak, pakai tablet itu gitu, aplikasi. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih untuk jawaban kalian ya, kedua kelompok ini Bapak apresiasi ya bahwa jawabannya sudah benar ya. Terima kasih. Tinggal nanti saya masih melihat ada beberapa siswa di kelompoknya tadi saya keliling-keliling masih ada yang kurang aktif nih ya, seperti Yuda nih. Yuda, nanti kamu lebih aktif lagi ya Yuda ya. Oke Yuda ya. Kalau misalnya kamu lagi nggak enak badan atau apa, ngomong aja sama Bapak ya. Artinya Bapak izinkan nanti untuk kamu mencari obat dulu ya. Oke ya, terima kasih anak-anak ya. Dari apa yang sudah kalian diskusikan dengan materi ini ya, kalian sudah Bapak anggap sudah memahami ya tentang proses bisnis ini. Baik ya, ada yang mau menyimpulkan dari hasil apa yang terkait proses bisnis ini? Mungkin saya minta Dadang ya. Silakan Dadang. Yang lain aja Pak. Oh iya, Dadang lagi nih ya. Kurang fit ya Dang ya? Ya Pak. Ya. Oke, ya. Saya minta Hinda dah. Hinda. Iya Pak. Coba disimpulkan Hinda tentang proses bisnis Hinda. Dari tadi penjelasan dan hasil diskusi, proses bisnis itu dilakukan untuk mencari keuntungan untuk TJKT ya Pak ya tadi ya, khususnya harus sesuai dengan passion atau keinginan kita, hobi kita, agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih ya Hinda ya. Betul ya, apa yang disimpulkan oleh Hinda adalah memang proses bisnis itu ya
adalah sebuah proses yang memang di mana nanti kita harus memplanning dengan benar, dan intinya bagaimana proses bisnis itu bisa berjalan dengan lancar ya kita harus mempersiapkan keadaannya semuanya. Oke, anak-anakku sekalian ya, terima kasih atas apa yang sudah kalian sampaikan. Bapak hanya mau merefleksi ya untuk materi kita hari ini, khususnya kepada Bapak mungkin untuk refleksi ini biar masukan buat Bapak juga, agar mungkin kalau ngajarnya kecepatan atau apa ya Bapak minta mungkin sarannya ya, seperti itu ya. Silakan mungkin dari Kiki kali mau memberikan saran, Kiki. Iya, Bapak tadi tidak ada sih Pak, tidak ada saran. Bapak tadi sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Kami juga sebagai siswa sudah memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, terima kasih Kiki ya. Terima kasih anak-anakku sekalian ya semuanya untuk hari ini. Kalau Bapak acungi jempol ya, Bapak apresiasi buat kelas ini tadi ya, sangat interaktif ya. Saya hanya Yuda aja ya, mungkin Yuda lagi banyak masalah, ya mudah-mudahan Yuda nanti lebih fit lagi ya. Oke, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Untuk yang berikutnya Bapak himbau ya, untuk materi kita untuk esok kan Bapak udah share juga ya tentang materi lanjutan, yaitu proses perencanaan bisnis dan analisa kebutuhan pelanggan ya. Tolong dibaca-baca dulu, nanti minggu depan baru Bapak jelaskan dan kita diskusi lagi. Oke ya, itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya minta untuk menutup doa ya kepada Kiki ya. Silakan Kiki sebagai wakil ketua kelas gantian. Silakan Kiki. Baik Pak. Baik teman-teman semua, tadi kita di awal sudah berdoa, maka di akhir juga kita tutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kembali ke Pak Sahadi. Terima kasih Kiki ya. Oke anak-anak, terima kasih semuanya ya. Jaga kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Bapak akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.